Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sofu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sofu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini kita akan mencoba mereaksi, kita akan mencoba menanggapi, kita akan mencoba membantah daripada argumentasinya mereka yang masih amat mentah dan antah berantah tak bertuah. Perihalnya tanggapan mereka, bantahan mereka, argumentasi mereka menanggapi hujahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani perihal polemik nasab Ba'alwi ini yang begitu ilmiah. Yang akan saya tanggapi dalam hal ini ialah sikapnya mereka. Sikapnya mereka dalam menanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman sangatlah tak seperti yang kita harapkan. Notabene-nya seorang ilmuwan, seorang pimpinan, seorang tokoh agamawan yang dalam hal ini tentunya dalam barisan pemikir. Kenapa ketika membantah hujahnya Kiai Haji Imaduddin Usman tidak dilandaskan dengan keilmuan, melainkan hanya sebatas dengan faktor subjektivitas semata. Hal ini kita ketahui atas pernyataannya tersebut, yakni lebih ke mengedepankan sangkaan dengan argumentasinya berhusnudzon saja terhadap nasab Ba'alwi. Sedangkan kita yang namanya santri selalu diajarkan agar kritis terhadap keilmuan, apapun itu konteksnya, apapun itu perihalnya. Kenapa mereka menguatkan terhadap sangkaan dan mengkerdilkan akan ilmu pengetahuan? Sebetulnya simpel untuk memahami ini. Kita ambil saja konteksnya. Jikalau memang mereka mencari kebenaran tentu akan mengedepankan keilmuan. Tetapi jikalau memang mencari aman, subjektivitas pasti dikedepankan. Kita sudah mengetahui hal itu. Kenapa mereka berargumentasi demikian? Kenapa mereka membela mati-matian kaum habaib Ba'alwi tersebut yang mana nasabnya tak tersambungkan? Jelas dengan bukti ilmiah, entah itu dengan bukti yang lain ataupun pendukung lainnya. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan juga didukung oleh pakar sejarah, didukung oleh penelitian filologi dan didukung dengan genetik yakni DNA. Dalam hal ini mereka lebih ke mengedepankan tentang husnudzonnya itu. Sedangkan kita sudah ketahui ketika sangkaan ada sesuatu yang bisa membuktikan, disuguhkan dengan bukti yang mana itu menunjukkan suatu kebenaran, itu sangkaan akan hilang. Bahkan gugur ya kita tidak mesti pakai, tidak bisa dipakai, harus dihilangkan sangkaan tersebut. Ya ini sudah mafhum, sudah masyhur, sudah diketahui oleh semua orang. Jangan disekatnya ilmu pengetahuan dengan mengedepankan faktor subjektivitas sehingga argumentasinya yang kagak jelas itu diluncurkan. Ya masa iya? Sejak kapan yang namanya dzon bisa mengalahkan yakin? Yakni yakin demikian yang dimaksudkan ialah yang bisa menyuguhkan bukti, fakta dan data. Kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman ini berdasarkan fakta dan juga data. Ya realita di lapangan itu seperti apa? Perihal mereka itu. Harusnya melek mata, melek pemikiran. Coba terbuka pemikirannya. Ada apa sebetulnya? Jangan menyampingkan, jangan mengkerdilkan perihal ilmu pengetahuan. Ini tidak mencerminkan bahwasanya Anda ini sebagai tokoh besar, pimpinan ormas besar, pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Dan juga ini diikuti oleh mereka-mereka juga, tokoh-tokoh yang memang selama ini gencar sekali ingin membantah Kiai Haji Imaduddin Usman dengan kredibilitasnya yang tak memadai dan tak mapan, mengedepankan demikian. Hal ini tak dipungkiri adanya faktor subjektivitas dari kalangan mereka itu. Maka dari itu ada berbagai pertanyaan yang memang diluncurkan oleh mereka yang gunanya menyudutkan. Akan tetapi dalam hal ini akan saya jawab. Pertanyaan seperti ini simpel. Ketika mereka menanyakan, nasab Ba'alwi terputus 550 tahun
Bisakah diyakini hanya dengan husnudzon? Yes. Nah, dalam hal ini kita mencoba kupas kajian ilmiah terhadap nasab Alwi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW kini menunjukkan bukti yang kuat bahwa klaim tersebut sangatlah diragukan. Melalui berbagai penelitian sejarah, filologi, dan genetika, terungkap bahwa klaim ini mengandung kedalaman yang serius, terutama karena adanya kekosongan nasab selama 550 tahun dalam garis keturunan Ba'alwi. Fakta ini menunjukkan bahwa garis keturunan ini terputus dari sosok Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah hingga nama Ubaidillah muncul dalam kitab Al-Burqat Al-Musyiqah, yakni Al-Burqah, yang disusun oleh Habib Ali As-Sakron pada sekitar 895 Hijriah. Nah, hal ini didukung oleh temuan ilmiah dalam sejarah bahkan filologi. Peneliti dan sejarawan terkemuka seperti Profesor Dr. Menachem Ali dari Universitas Erlangga Surabaya menjelaskan bahwa nasab yang terputus selama beberapa abad ini seharusnya dipertanyakan keabsahannya. Bahkan sejarawan lain menyatakan seperti Pak Profesor Anhar Gonggong, beliau pun menekankan pentingnya metode ilmiah dan verifikasi dokumen ketika mengklaim nasab yang bersifat publik, khususnya klaim terkait keturunan tokoh besar seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kan Profesor Anhar pun menyoroti bahwa klaim yang tidak memiliki dokumentasi yang kuat dalam sejarah maupun bukti otentik pada masa-masa awal sulit dianggap sah. Nah, kitab Al-Burqah karya Habib Ali As-Sakron menjadi satu-satunya sumber pertama yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa, sehingga disebut sebagai leluhur Habib Ba'alwi. Namun, kitab ini baru muncul sekitar 550 tahun setelah Ahmad bin Isa wafat. Dan nama Ubaidillah tidak pernah disebutkan dalam sumber-sumber nasab otoritatif sebelumnya. Seperti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanya 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak adanya nama Ubaidillah dalam sumber primer ini membuat klaim Ba'alwi semakin lemah. Nah, menurut analisis genetika pun sama. Menurut analisis genetika, ini sebagai bukti tambahan ya, Michael Hammer, seorang ahli genetika dari Universitas Arizona yang dikenal dalam penelitian tentang haplogrup DNA, telah mengkonfirmasi pentingnya bukti genetika dalam penelusuran garis keturunan. Menurutnya, keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW seharusnya membawa haplogrup J1 sesuai dengan garis keturunan yang teridentifikasi dari keluarga Nabi. Di Indonesia, ada Dr. Sugeng. Dr. Sugeng Sugiarto juga mendukung pentingnya analisis genetika dalam verifikasi nasab. Berdasarkan analisis terhadap DNA beberapa kelompok Ba'alwi, ditemukan bahwa sebagian besar memiliki haplogrup G, bukan J1, yang mana seharusnya dimiliki oleh keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, hasil ini semakin memperkuat keraguannya terhadap klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini coba kita kritik terhadap mereka yang selama ini sering mengandalkan husnudzon sebagai dasar klaim nasab. Sebagian kelompok tetap memilih untuk berprasangka baik, yakni husnudzon, dan meyakini klaim Ba'alwi, meskipun bukti-bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Kita jika mengutip dari kalamnya ulama, semisal Imam Al-Qalyubi dalam hasyiahnya, Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairo mencatatkan bahwa boleh saja seseorang berpegang pada pendapat yang lemah untuk keperluan pribadi, tetapi tidak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada publik, seperti fatwa ataupun hukum.
Dengan kata lain, klaim nasab yang lemah dan tidak berdasar ilmiah tidak seharusnya dijadikan referensi untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat luas. Seperti ini. Kesimpulannya ya simpel. Nasab Ba'alwi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan bukti sejarah, filologi, dan genetika, klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW sulit dipertahankan secara ilmiah. Terputusnya silsilah selama 550 tahun menjadi pertanyaan besar yang memperlemah klaim ini. Bahkan, upaya untuk menyamakan Ubaidillah dengan Abdullah dalam catatan Al-Jundi telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana menemukan bahwa keduanya adalah sosok yang berbeda, sehingga klaim nasab Ba'alwi semakin tidak valid. Dengan demikian, husnudzon saja tidak cukup untuk membenarkan klaim ini. Peneguhan sebuah klaim harus didasari oleh bukti yang kuat, bukan hanya asumsi atau prasangka baik. Bagi masyarakat dan pengikut Ba'alwi, penting untuk menyadari bahwa validitas nasab tidak bisa hanya didasari pada keyakinan tanpa bukti ilmiah yang kredibel. Nah, semisal ini diluncurkan oleh mereka-mereka yang mana sekarang menjadi mukibin butanya Ba'alwi. Dalam hujahnya, entah itu dalam hasud dan doktrinan yang diluncurkannya, bagi mereka yang punya jamaah mungkin menghasut kepada pengikutnya agar senantiasa mempercayai Ba'alwi walaupun dengan husnudzon. Ya, mereka seolah mengkerdilkan ilmu pengetahuan, tidak menghargai akan adanya ilmu. Sedangkan kita di dunia ini, apalagi untuk bekal di akhirat nanti, ialah dengan ilmu, bukanlah hanya dengan nafsu. Nah, mental kiai seperti ini, mental tokoh pimpinan seperti ini tidak layak dijadikan sebagai pimpinan, apalagi sebagai tokoh yang memang seharusnya dijadikan panutan. Ya tidak. Kita jangan percaya hanya sekedar dengan sangkaan saja. Iyalah harusnya dengan ilmu. Apapun itu dikedepankan dengan ilmu, bukan hanya sekedar dengan dzon. Secara logis, mereka pun tertolak. Masa iya dzon bisa mengalahkan dengan terhadap ilmu pengetahuan? Ya ini kan lucu pemirsa. Sedangkan dalam kajian ilmiah nasab ini bukan hanya kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman saja, yang mana berdasarkan dengan kitab nasab dan kitab sejarah. Akan tetapi ini didukung oleh disiplin ilmu yang lain. Semisal yang saya sebutkan tadi, ada dari pakar sejarah yang mana memang meneliti perihal sejarah tersebut di luar daripada sejarah yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Dari pakar filologi meneliti perihal keabsahannya nasab Ba'alwi. Dari pakar DNA, genealogi, yakni kalau di Indonesia itu Dr. Sugeng, ya itu meneliti. Dan itu semuanya yang berkaitan dengan nasab, yang berkaitan dengan silsilah keabsahan nasab Ba'alwi, ialah mendukung, sejalan, sefrekuensi dengan apa yang diungkapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Ini tentunya bukan kebetulan. Akan tetapi, jikalau dengan ilmu, pasti semuanya pun akan beriringan. Jikalau dengan nafsu, apalagi tidak didukung oleh disiplin ilmu yang lain, ya mana masalah iya sih kita harus percaya yang perkara yang dzon demikian. Pendukung apa saja yang mesti dipercaya? Apalagi jikalau kita lewat kajian Rijalul Hadis yang dipaparkan oleh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani itu. Jadi, kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman ini telah didukung oleh berbagai disiplin ilmu, bukan hanya tok Kiai Haji Imaduddin Usman saja. Kiai Haji Imaduddin Usman hanya selaku gerbong pembuka bahwasanya nasab Ba'alwi itu terputus dengan penelitiannya lewat kitab-kitab nasab dan mungkin faktor pendukung lainnya. Adalah ketika tiba-tiba faktor pendukung yang memang oh iya sefrekuensi dengan pendapat saya, menurut sejarah ini, menurut filologi ini, menurut DNA pun ini, menurut Rijalul Hadis pun ini. Seperti itu. Tiba-tiba hal yang didukung oleh disiplin ilmu segitu banyaknya, lebih daripada 3, dan yang memang ini berkaitan langsung dengan silsilah nasab, mereka tiba-tiba
runtuhkan. Saya lebih mengedepankan husnudzon saja daripada mendengarkan pendapat Anda. Walau oftal muftun, saya husnudzon kepada nasabah alwi bahwasanya mereka cucu Nabi. Ini kan konyol, tidak semestinya dikeluarkan olehnya itu. Masya Allah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata atau mungkin ya terlalu cepat saya penyampaiannya, karena saya ini tergesa-gesa, sangat jengkel sekali melihat tokoh yang kita agung-agungkan, melihat tokoh yang mana yang kita jadikan pimpinan kok bisa bersikap demikian. Hal ini tentunya menurunkan reputasinya sehingga terduplikasi atas kebodohannya tersebut disampaikan di khalayak umum. Ini kan lucu. Pandangan kita yang selaku kritis akan keilmuan tidak bisa menerimanya, akal kita tidak bisa menerimanya, nalar kita tidak bisa menampungnya. Masya Allah. Oke, itu saja dari Akang Sepuh channel Petani Kampung yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.